channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Menyusui Tuyul bagian yang kedua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah mencari di sekitaran makam, tapi jasad bayiku tidak juga ditemukan. Sampai akhirnya Pak Tatang curiga bahwa jasad bayiku sengaja dicuri. Siapa orang yang tega mencuri jasad bayi saya? Dan untuk apa orang itu melakukan hal sekeji itu, Pak? Tanyaku sambil berlinang air mata. Pak Tatang sih sering mendengar kalau orang yang melakukan praktek ilmu hitam biasanya sering mencuri mayat yang baru dikuburkan, apalagi ini mayat seorang bayi. Jawab Pak Tatang membuatku semakin panik. Tangisanku semakin menjadi kalau benar dugaan Pak Tatang, siapa orang yang tega mencuri jasad bayiku. Mbak Desi, tenang dulu ya, itu kan cuma baru dugaan saya. Belum tentu itu benar, Mbak. Karena ini baru pertama kali di kampung kita ada peristiwa aneh seperti ini. Saya akan meminta bantuan warga lain dulu untuk mencari jasad bayi Mbak Desi, kata Pak Tatang menenangkanku. Akhirnya aku pun pulang ke rumah untuk mengabarkan hal ini kepada suamiku. Sementara Pak Tatang masih mencari bantuan warga. Sesampainya di rumah, kulihat Mas Andi masih saja tidur, padahal hari sudah siang. Mas, bangun Mas, kataku membangunkan Mas Andi. Ada apa sih? Mas masih ngantuk, jawabnya setengah membentak. Jasad Raffi hilang, Mas. Mayat bayi kita dicuri orang, kataku sambil menggoyang-goyangkan bahunya Mas Andi. Apa? Kamu yang benar kalau ngomong, kata Mas Andi terperanjat bangun. Benar Mas, tadi aku pergi ke makam Raffi, tapi sebelum sampai aku berpapasan dengan Pak Tatang. Dia mengatakan bahwa makam Raffi sudah dibongkar. Setelah aku melihat sendiri, ternyata memang benar Mas, ada orang yang membongkar kuburan Raffi dan mencuri jasadnya, kataku menjelaskan. Kurang ajar, siapa orang yang berani mencuri mayat anakku? Mas Sandi naik pitam. Cepat cari jasad Raffi Mas, aku takut kalau ada orang yang menyalahgunakannya Mas, kataku yang masih ketakutan. Lalu kemudian Mas Sandi pun bergegas pergi meninggalkan rumah untuk mencari jasad Raffi. Sementara aku menunggu di rumah karena aku harus menjaga Yopi. Ya Allah, siapa orang yang telah tega melakukan hal semacam ini pada mayat bayiku? Kataku di dalam hati. Setelah menunggu beberapa jam, Mas Sandi pun pulang ke rumah dengan raut wajah yang muram. Bagaimana Mas? Apa jasad Raffi sudah ditemukan? Tanyaku cemas. Belum Des, jasad anak kita hilang. Mas dan warga sudah berusaha mencarinya, tapi hasilnya nihil. Kami tidak menemukannya. Sepertinya jasad Raffi memang sudah dicuri, jawab Mas Sandi. Astagfirullahaladzim, apa yang harus kita lakukan sekarang Mas? Aku tidak rela jika ada orang yang mengambil jasad anakku, apalagi untuk memperdalam ilmu hitam, kataku panik. Mas Sandi hanya diam, dia pun terlihat sangat-sangat sedih. Berita hilangnya jasad bayiku tersebar ke seluruh penjuru kampung. Banyak orang yang beranggapan bahwa itu semua ada kaitannya dengan seseorang yang sedang melakukan praktek ilmu hitam di kampung ini. Aku masih murung dan sedih, bagaimana tidak? Aku harus kehilangan bayiku yang meninggal secara mendadak. Dan sekarang jasad bayiku hilang tidak tahu kemana.
Kamu jangan melamun terus sayang. Mas akan terus berusaha mencari jasad bayi kita, kata Mas Sandi. Aku tidak habis pikir, Mas. Siapa orang yang tega melakukan hal itu pada jasad seorang bayi yang belum berdosa? Orang itu pasti sudah tidak punya hati, kataku menahan amarah. Mas Sandi pun hanya diam menanggapi perkataan dariku. Aku pun jadi teringat kalau tengah malam kemarin Mas Sandi keluar rumah. Oh ya Mas, kemarin malam kamu keluar rumah kan? Kamu kemana Mas? Tanyaku penasaran. Mas Sandi terlihat langsung gelagapan saat aku menanyakan hal itu. Oh, itu. Mas pergi, Des. Mas Sandi seperti sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Kamu pergi kemana, Mas? Tanyaku sekali lagi. Mas pergi ke rumah Ricky. Dia teman Mas di tempat kerja baru Mas. Jawab Mas Sandi terbata-bata. Mau apa kamu tengah malam pergi ke rumah teman kamu, Mas? Lalu kenapa kamu tidak bilang sama aku? Tanyaku semakin penasaran. Ricky mengirim pesan dan meminta Mas untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Katanya dia sakit. Dia baru merantau ke sini, jadi dia belum kenal banyak orang di sini. Jawab Mas Sandi. Mendengar jawaban dari Mas Sandi, entah kenapa hati kecilku merasa Mas Sandi tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Dia seperti sedang menutupi sesuatu. Meskipun aku merasa Mas Sandi sedang menutupi sesuatu, tapi aku tidak bisa berkata apapun sebelum aku menemukan bukti yang jelas. Semenjak berita tentang jasad bayiku yang hilang di kuburannya, setiap malam hari warga jarang berkeliaran di luar. Mereka lebih memilih berdiam diri di rumah karena merasa takut. Sementara itu, kami masih berusaha terus untuk menemukan jasad Raffi. Ibu yakin pasti ada orang yang melakukan pesugihan di kampung kita. Kalau tidak, untuk apa jasad bayi yang baru meninggal dicuri? Kata ibu mertuaku yang sedang berkunjung ke rumah kontrakanku. Mungkin saja, Bu. Mas Sandi dibantu beberapa warga lainnya masih berusaha terus mencari jasad Raffi, Bu. Kataku menjelaskan. Ibu mertuaku menangis sedih. Bu, Desi titip Yopi sebentar dulu ya. Desi mau menyusul Mas Sandi. Dan Desi ingin melihat apa dia sudah menemukan sesuatu atau belum mengenai hilangnya jasad Raffi. Pintaku kepada ibu mertuaku. Aku pun bergegas pergi menuju pemakaman. Sesampainya di sana, aku hanya melihat Pak Tatang yang sedang membersihkan area pemakaman. Kulihat Mas Sandi tidak ada di sana. Pak Tatang, sapaku kemudian. Iya Mbak, ada apa ya? Tanya Pak Tatang. Bagaimana Pak? Apa ada kabar atau petunjuk mengenai hilangnya jasad bayi saya? Tanyaku masih khawatir. Belum Mbak, sepertinya jasad bayi Mbak Desi sudah dibawa jauh oleh pencurinya Mbak. Jawab Pak Tatang. Astagfirullahaladzim, aku hanya bisa menangis. Tapi Mbak, saya sudah mengusulkan kepada Pak Sandi agar dia melaporkan hal ini pada polisi, agar jasad Raffi bisa segera ditemukan. Tapi Pak Sandi menolaknya, dengan alasan takut jadi ribet kalau bawa polisi, kata Pak Tatang. Usulan Pak Tatang ada benarnya jika hal ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pasti jasad Raffi akan ditemukan. Tapi kenapa Mas Sandi menolaknya dengan alasan yang tidak masuk akal? Lalu Pak Tatang melihat suami saya, tanyaku kembali. Katanya sih Pak Sandi harus buru-buru berangkat bekerja Mbak, jawab Pak Tatang. Oh, begitu ya, terima kasih ya Pak atas bantuannya, kataku kemudian.
Aku sedikit kesal karena Mas Sandi pergi bekerja, tidak pulang dulu ke rumah dan berpamitan kepadaku. Hari sudah malam tapi Mas Sandi belum juga pulang ke rumah. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 10 malam barulah Mas Sandi mengetuk-ngetuk pintu tanpa mengucapkan salam. "Kamu dari mana, Mas? Jam segini baru pulang?" tanyaku agak ketus. "Mas baru pulang kerja," jawabnya. "Sebenarnya kamu kerja apa sih, Mas?" tanyaku untuk kesekian kalinya. "Ya adalah," jawabnya, lalu masuk ke dalam kamar dan ia tertidur. Entah kenapa Mas Sandi selalu saja tidak menjawab pertanyaanku mengenai pekerjaan barunya. Sebenarnya aku masih ingin menanyakan banyak hal kepadanya, termasuk mengenai alasan kenapa dia menolak untuk melaporkan polisi tentang jasad Raffi yang hilang. Tapi dia langsung tidur begitu saja, membuatku mengurungkan niatku. Mungkin nanti saja aku tanyakan. Aku pun berusaha memejamkan mataku sampai akhirnya aku terlelap tidur. Kini aku sedang berada di dalam kamarku. Anehnya suasananya menjadi gelap. Aku mendengar suara tangisan bayi yang mirip dengan suara tangisan Raffi. Kulihat dengan samar ada seorang bayi yang sedang tergeletak di atas tempat tidurku. Ketika aku menghampirinya, benar saja ternyata itu adalah Raffi. Bukankah anakku Raffi sudah meninggal? Karena rindu yang tidak tertahankan, aku langsung menggendongnya. Raffi masih menangis, sepertinya dia kelaparan. Aku pun langsung mencoba menyusuinya. Kupandangi wajah bayiku saat menyusuinya. Namun tiba-tiba saja, "Au!" aku meringis kesakitan. Raffi menggigitku saat aku menyusuinya. Sampai aku melihat payudaraku mengeluarkan darah. Wajah Raffi pun berubah. Sekarang dia mempunyai gigi-gigi yang tajam beserta taring yang runcing, serta matanya berubah menjadi warna merah. Selain itu, kulihat Mas Sandi hanya diam di ambang pintu dengan tersenyum menyeringai saat melihatku merintih kesakitan karena Raffi. Tolong aku, Mas." Mas Sandi tidak bergeming. Dia hanya menatapku dan dia hanya tersenyum puas. Sementara bayiku Raffi, dia tidak melepaskanku. Dia terus saja mengisap payudaraku yang kini bukan mengeluarkan ASI tapi mengeluarkan darah. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan anakku? Kenapa dia jadi berubah aneh seperti ini? Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Kenapa dengan bayiku? Ada apa dengan suamiku? Aku hampir saja mati lemas karena kehabisan darah. Sampai akhirnya, "Des, bangun Des!" Mas Sandi pun membangunkanku. Aku langsung terperanjat bangun dan aku menyadari bahwa itu semua adalah mimpi. "Mas Sandi," ujarku masih setengah terpejam. "Kamu kenapa sih? Tidur sambil teriak-teriak begitu? Kamu mimpi buruk?" tanya Mas Sandi. "Iya Mas, aku mimpi buruk. Aku mimpi bertemu Raffi dan Raffi menangis terus. Aku pun menyusuinya. Tapi yang dia hisap ternyata darah, bukan ASI. Aku takut, Mas. Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak kita?" tanyaku ketakutan. Mas Sandi hanya tertegun mendengar penjelasanku. "Mas, kamu dengar gak sih?" tanyaku heran. "Itu kan cuma mimpi. Sudahlah,
jangan terlalu dipikirkan. Sekarang kita tidur lagi. Ini masih jam 2 malam, katanya yang seolah menganggap mimpiku tidak ada artinya. Sementara itu aku masih terus memikirkan mimpi barusan. Meskipun itu hanya mimpi, tapi yang aku lihat membuatku bergidik ngeri. Des, Mas berangkat kerja dulu ya, kata Mas Sandi berpamitan kepadaku. Aku tidak hanya menganggukkan kepalaku. Rasanya badanku lemas sekali dan kepalaku pusing, sepertinya aku sakit. Des, kamu kenapa Des? Tanya Mas Sandi yang menghampiriku karena dari tadi aku hanya berbaring. Lalu kemudian Mas Sandi memegang keningku. Ya ampun, kamu demam Des, sekarang kita periksa ke dokter ya, kata Mas Sandi. Aku tidak kuat Mas, jawabku sambil menggigil. Ya sudah, kamu tunggu di sini, biar Mas panggil dokter ke sini, kata Mas Sandi. Lalu kemudian Mas Sandi pun pergi menghubungi dokter. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya dokter pun datang. Dokter memeriksa keadaanku dan ia memberikan obat. Ibu harus banyak istirahat dan jangan lupa minum obat ini secara rutin ya, kata dokter. Saya sakit apa dok? Tanyaku kemudian. Ibu mengalami demam dan kurang darah. Hemoglobinnya rendah, makanya ibu merasa pusing, kata dokter menjelaskan. Setelah selesai memeriksaku, dokter pun akhirnya pergi. Mas kerja dulu ya, biar Yopi Mas titipkan pada ibu. Kamu istirahat saja, kata Mas Sandi kemudian. Iya Mas, jawabku. Hari ini aku hanya terbaring lemas di tempat tidurku. Entah kenapa aku merasa sakit yang aku alami ini ada hubungannya dengan mimpi itu. Aku merasakan ngilu di bagian payudaraku. Aku pun memeriksanya. Setelah aku melihat ternyata benar saja. Pentil payudaraku lecet seolah mimpi itu memang nyata. Ada apa sebenarnya? Seperti biasa Mas Sandi pulang ke rumah pada malam hari. Dia baru saja pulang. Bagaimana Des? Kamu sudah mendingan? Tanya Mas Sandi. Aku masih lemas Mas, jawabku. Ya sudah, kalau begitu besok Mas akan meminta bantuan ibu untuk membantumu mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus Yopi selama kamu sakit, kata Mas Sandi. Iya Mas, jawabku. Lalu kemudian Mas Sandi pun mengambil sesuatu dari tas kecil miliknya. Ini uang untuk kebutuhan sehari-hari dek, kata Mas Sandi. Aku pun menerimanya. Ketika aku membuka amplop, ternyata isinya sekitar 2 juta. Padahal baru beberapa hari Mas Sandi bekerja. Ini uangnya banyak sekali Mas, kamu kan baru kerja beberapa hari. Mas dapat komisi lumayan dari perusahaan dek, jawab Mas Sandi. Perusahaan apa Mas? Tanyaku yang masih penasaran. Sudahlah, tidak usah banyak tanya, pakai saja uang itu, bentak Mas Sandi kesal. Baru kali ini Mas Sandi marah dan membentakku. Padahal aku hanya menanyakan pekerjaannya saja. Aku pun jadi semakin penasaran. Selama beberapa hari ini aku hanya terbaring lemah. Ibu mertuaku datang ke rumah untuk membantuku mengurus rumah dan mengasuh Yopi. Setelah makan secara teratur dan meminum obat, akhirnya aku merasa lebih baik. Bu, terima kasih ya Bu, sudah membantu Desi, kataku. Sama-sama, bagaimana? Kamu sudah sehat? Tanya ibu mertua. Sudah Bu, jawabku. Aku pun mengambil beberapa lembar uang dan memberikannya kepada ibu mertuaku. Bu, ini uang untuk ibu Bu, kataku sambil menyodorkan uang. Tidak usah Des, pakai saja uang ini untuk kebutuhan kamu, jawab ibu. Tidak apa-apa Bu, ini untuk ibu.
Lalu kemudian ibu mertuaku pun menerimanya. Pagi ini aku pergi belanja ke tukang sayur keliling. Di sana sudah ada beberapa ibu-ibu yang sedang berbelanja juga. Lalu kemudian aku mendengar ibu-ibu sedang membicarakan sesuatu. Uang saya juga kemarin hilang sekitar 100.000. Padahal saya ingat, saya menyimpannya di dompet. Tapi ketika saya hitung lagi, ternyata uangnya berkurang, kata Bu Elis. Sama Bu, uang Bu Vina juga hilang, kata Bu Ani menimpali. Aneh sekali, sudah beberapa hari ini banyak warga yang kehilangan uangnya. Sekarang kampung kita jadi tidak aman, kata Bu Elis. Aku hanya menyimak pembicaraan mereka sambil memilih sayur. Bu, sepertinya salah satu warga kampung kita ada yang memelihara tuyul, Bu, kata Bu Ani. Banyak warga yang kehilangan uangnya semenjak beberapa hari yang lalu. Mereka beranggapan bahwa kejadian itu ada kaitannya dengan pesugihan. Tuyul? Wah, sepertinya omongan Bu Ani ini ada benarnya juga. Biasanya kalau kita kehilangan uang tapi tidak semuanya, itu disebabkan dicuri tuyul. Kalau manusia yang mencurinya, pasti tidak akan disisihkan seperti itu, kata Mang Udin penjual sayur keliling. Lalu kemudian Bu Elis melihat ke arahku. Kalau kamu gimana, Des? Apa kamu mengalami juga kehilangan uang? Tanya Bu Elis. Alhamdulillah, Bu. Rumah kontrakan saya aman saja. Saya belum pernah kehilangan uang, Bu, jawabku kemudian. Ya lagian, apa yang mau diambil dari rumah Desi? Kata Bu Ani. Terus Bu Elis langsung memelototi Bu Ani. Sebenarnya aku sudah biasa mendapat penghinaan seperti itu. Meskipun ada rasa sakit di hati, tapi apa mau dikata, memang aku terbilang orang yang lebih miskin dari mereka. Ya mungkin karena itu, Bu, tuyulnya juga bingung kalau harus mencuri di rumah saya, Bu, kataku sambil tersenyum kecut. Ya sudah, saya duluan ya. Saya sudah selesai belanja sayurnya. Permisi, kataku yang langsung pergi meninggalkan mereka. Terdengar suara orang mengetuk pintu. Hore, Bapak sudah pulang, teriak Yopi girang melihat Mas Sandi pulang. Lalu kemudian Mas Sandi pun menggendong Yopi. Sudah pulang, Mas? Tanyaku kepada Mas Sandi. Iya, Des, jawab Mas Sandi singkat. Aku tidak berani menanyakan pekerjaannya lagi karena takut Mas Sandi marah seperti waktu itu. Itu di depan motor siapa, Mas? Tanyaku yang melihat Mas Sandi memakai motor baru. Motor punya kantor, Des, jawabnya. Mungkin memang benar kalau Mas Sandi sekarang bekerja di sebuah perusahaan, sehingga mendapatkan gaji yang lumayan besar. Meskipun aku tidak tahu perusahaan apa karena Mas Sandi hanyalah tamatan SMA. Aku mencoba mempercayai apa yang dikatakan Mas Sandi, dan aku mencoba menghilangkan rasa penasaranku. Kulangkahkan kakiku menuju dapur untuk mengambil makanan dan minuman untuk Mas Sandi. Oh ya, Mas, kamu tahu tidak? Katanya banyak warga yang kehilangan uangnya, Mas, kataku yang teringat kejadian tadi siang. Mungkin ada maling di kampung sini, Des. Kalau kamu mau keluar rumah, jangan lupa kunci pintunya, jawab Mas Sandi. Tapi banyak yang mengira itu adalah perbuatan tuyul, Mas, ucapku kemudian. Mas Sandi langsung tersedak saat aku mengatakan hal itu. Aku pun kemudian buru-buru mengambilkan air minum untuk Mas Sandi. Makanya pelan-pelan, Mas, kataku kemudian. Kamu sih, orang lagi makan malah diajak bicara, kata Mas Sandi kesal. Aku menyadari kesalahanku, akhirnya aku memilih untuk diam. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, Mas Sandi berpamitan pergi keluar rumah untuk membeli makanan. Tapi sudah sekitar 2 jam menunggu, dia belum pulang juga.
Akhirnya aku ke kamar untuk menemani Yopi tidur. Pergi kemana Mas Andi? Kenapa dia belum pulang juga? Padahal seharusnya kalau dia hanya membeli makanan di warung, tidak akan selama ini. Pikirku di dalam hati. Aku merasa gelisah karena Mas Andi belum pulang juga ke rumah. Trang, trang. Saat aku sedang membenahi selimut Yopi yang tersenggap, aku mendengar suara piring yang diadukan dengan sendok, sehingga menimbulkan suara. Aku pun berpikir mungkin itu adalah Mas Sandi yang sudah pulang ke rumah. Akhirnya aku keluar kamar untuk melihat Mas Sandi. Tapi aku melihat di ruang tamu tidak ada siapapun. Sementara asal suara itu terdengar dari dapur. Aku melangkahkan kakiku menuju dapur. Sesampainya di dapur, betapa terkejutnya aku ketika aku melihat piring dan sendok bergerak sendiri seolah sedang ada yang memainkannya. Aku mengucuk mataku untuk memastikan aku tidak berhalusinasi. Ternyata tetap saja sendok dan piring itu bergerak sendiri, bahkan melayang-layang. Astagfirullahaladzim, aku langsung berlari menuju kamar untuk menggendong Yopi dan membawanya keluar rumah. Aku benar-benar sangat ketakutan. Akhir-akhir ini aku sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Padahal sebelumnya aku tidak pernah mengalami hal seperti ini di rumah kontrakanku. Ada apa sebenarnya? Apa mungkin di rumah kontrakanku sekarang ada hantunya? Setelah melihat benda bergerak sendiri di dapur, tanpa pikir panjang, aku langsung lari ke kamar dan menggendong Yopi. Aku langsung keluar rumah dengan keringat bercucuran membasahi tubuhku karena ketakutan. Aku tidak tahu harus pergi kemana malam-malam begini. Tapi kalau aku tetap diam di rumah, aku takut kalau ada makhluk yang tak kasat mata menggangguku atau Yopi. Semenjak kejadian bayiku dicuri jasadnya dan banyak orang yang kehilangan uang, warga jadi takut untuk keluar rumah. Mereka lebih memilih untuk berdiam diri di dalam rumah kalau sudah malam hari, kecuali kalau ada kepentingan mendesak. Kamu kemana sih Mas? Aku berjalan perlahan tanpa arah, sambil memikirkan harus pergi kemana. Yopi terasa sangat berat saat aku gendong. Kemudian aku pun terpaksa untuk membangunkan Yopi. Nak, bangun nak. Aku memegang lembut pipinya sambil duduk di tanah. Akhirnya Yopi pun terbangun juga. Nak, bangun dulu nak. Nanti tidur lagi. Sekarang kita harus pergi, kataku kemudian. Kita mau kemana bu? Tanya Yopi. Kita pergi ke rumah nenek ya. Tapi kamu jalan kaki. Ibu tidak kuat gendongnya, kataku memohon kepada Yopi. Saat aku berjalan menuju rumah mertuaku yang jaraknya lumayan cukup jauh kalau berjalan kaki, membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sana. Dan aku berpapasan dengan Mas Sandi di jalanan. Kulihat Mas Sandi sedang berjalan kaki, tapi matanya melihat ke kanan dan ke kiri, seperti sedang mencari sesuatu, sehingga tidak menyadari bahwa aku sedang melihatnya. Mas Sandi, teriakku. Saat mendengar teriakanku memanggilnya, wajah Mas Sandi langsung terlihat kaget. Dia langsung bergegas menghampiriku. Kamu dan Yopi ngapain keluar rumah malam-malam? Tanya Mas Sandi. Aku sedang mencari kamu Mas. Kamu dari tadi belum pulang juga. Jawabku berbohong. Aku tidak menceritakan kejadian sebenarnya karena takut Yopi mendengarnya sehingga dia jadi ketakutan. Nanti saja aku menceritakannya kepada Mas Sandi. Ya sudah, ayo kita pulang.
kata Mas Sandi kesal. Kulihat Mas Sandi menyilangkan tangannya ke belakang, sementara jari tangannya menenteng plastik hitam. Mas, gantian, ini gendong Yopi. Kasihan dia kalau harus jalan kaki. Aku nggak kuat gendongnya, Mas. Sekarang Yopi sudah besar dan berat, pintaku kepada Mas Yopi. Mas kan sedang bawa makanan, biarkan Yopi jalan kaki, tolak Mas Sandi. Sini Mas, biar aku saja yang bawa plastik itu, kamu gendong Yopi Mas, kataku bersikuku. Tidak usah, biar Mas saja yang bawa, Yopi jalan saja, lagian deket kok, kata Mas Sandi. Mas Sandi masih saja menyilangkan tangannya ke belakang dan menenteng 2 buah plastik yang aku pikir itu adalah makanan yang dia beli. Kamu dari mana saja sih Mas? Kok beli makanannya lama? Aku nunggu dari tadi Mas, tanyaku saat masih berjalan. Tadi Mas ngobrol sama ngopi dulu sama Pak Dani di warung, jawab Mas Sandi. Aku tidak mau ditinggal lagi sendirian di rumah Mas, ucapku ketakutan. Memangnya kenapa Des? Lagian cuma sebentar kok, tanya Mas Sandi. Aku mendekatkan bibirku pada telinga Mas Sandi dan aku berbisik karena takut Yopi mendengarnya. Aku takut Mas, di rumah kita sepertinya ada yang aneh. Tadi aku melihat piring dan sendok bergerak sendiri. Aku tidak mau pulang ke rumah kontrakan itu lagi Mas, aku takut, bisikku di telinga Mas Sandi. Ah, mungkin kamu salah lihat. Sudah, kamu tidak usah takut, jawab Mas Sandi. Aku yakin aku tidak salah lihat Mas, aku membantah. Sekarang kita pulang, sepertinya kamu kecapean, makanya kamu melihat apa yang sebenarnya tidak kamu lihat, kata Mas Sandi membuatku kesal. Sepertinya Mas Sandi tidak mempercayai perkataanku dan menganggap aku hanya mengada-ngada. Bagaimana caranya membuktikan kepadanya bahwa perkataanku benar? Sesampainya di rumah, Mas Sandi membuka pintu sementara aku ragu untuk masuk ke dalam rumah. Ayo masuk Des, Mas Sandi menarik tanganku. Aku pun duduk di ruang tamu sambil memeluk Yopi. Sementara itu Mas Sandi pergi menuju dapur. Lalu setelah beberapa saat dia membawakan pisang goreng dan roti yang sudah tersaji di piring. Mas tadi cuma beli ini. Maaf kalau lama ya. Soalnya Mas keasikan ngobrol, kata Mas Sandi. Tapi lain kali aku tidak mau ditinggal sendirian di rumah Mas, rengekku kepada Mas Sandi. Setelah selesai makan, aku menidurkan Yopi ke dalam kamar. Yopi tertidur di pangkuanku, sedangkan Mas Sandi ada di dapur. Meskipun aku merasa takut, tapi aku menghampiri Mas Sandi sekaligus melihat piring dan sendok tadi. Ketika sampai di dapur, kulihat Mas Sandi membuat segelas susu, beberapa permen, roti, dan mainan anak kecil. Dia menyimpannya di sudut dapur. Aku tertegun melihat tingkah Mas Sandi. Sebenarnya untuk apa dia membuat itu? Sedangkan Yopi anaknya sudah tertidur. Dan bersambung. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.